warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi terkait dengan metode alokasi bertahap atau step method. Nah, untuk pembagian tugasnya, untuk PowerPoint dibuat oleh Alivia Ganessi Anggreni dan Aprilia Sintabila. Nah, untuk tag video dilakukan oleh Adi Nuryanti Kailiana, Puspa Widyaningrum, dan juga Intan Amalia Fadila. Nah, untuk editor dilakukan oleh Dewi Santika Risti dan juga Tika Panjawiati. Metode alokasi bertahap atau step method. Nah, metode ini digunakan bila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, namun digunakan oleh departemen pembantu yang lain. Nah, sebagai contoh, departemen pembangkit tenaga listrik memberikan jasa berupa listrik pada departemen bengkel. Sebaliknya, departemen pembangkit tenaga listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari departemen bengkel. Baik departemen bengkel maupun pembangkit tenaga listrik adalah departemen pembantu. Nah, oleh karena itu, sebelum biaya overhead di dua departemen tersebut dialokasikan ke departemen produksi, perlu diadakan alokasi biaya overhead antara departemen pembantu yang saling menikmati jasa tersebut. Nah, dengan demikian, alokasi biaya overhead dari departemen pembantu ke departemen produksi dilakukan secara bertahap. Nah, pertama kali mengalokasikan biaya overhead antar departemen pembantu. Nah, selanjutnya mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Selanjutnya, alokasi bertahap yang diatur dengan ketentuan yang pertama, departemen pembantu yang biasanya dialokasikan pertama kali harus ditentukan baik ditinjau dari besarnya jumlah biaya atau banyaknya departemen yang menikmati jasanya. Nah, yang kedua, departemen pembantu yang telah dialokasikan biasanya tidak menerima alokasi dari departemen pembantu lainnya atau tidak ada jasa timbal balik. Baik, selanjutnya pembebanan biaya overhead. Nah, untuk kepentingan penentuan tarif biaya overhead pabrik, jumlah biaya overhead departemen produksi setelah alokasi biaya overhead dari departemen pembantu kemudian dibagi dengan dasar pembebanan yang dipakai pada masing-masing departemen produksi. Nah, atas dasar tarif ini, BOP dibagikan kepada produk di departemen produksi. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembagian biaya overhead pabrik di departemen produksi kepada produk adalah pembebanan biaya overhead. Nah, dengan adanya ketiga pembebanan tersebut, maka akan menimbulkan tiga macam tarif, yaitu tarif distribusi, tarif alokasi, dan juga tarif pembebanan biaya overhead. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Adi Nuria. Untuk contoh yang pertama, PT Sibiru Indah Bandung mempunyai dua departemen produksi, A dan B, serta dua departemen pembantu X dan Y. BOP dialokasikan dengan metode bertahap. Departemen X dialokasikan pertama kali atas dasar jumlah karyawan, ditentukan atas dasarnya jam mesin untuk departemen A, dan jam tenaga kerja langsung untuk departemen B. Selanjutnya, berikut adalah data singkat untuk tahun 2015. Anggaran BOP pada A sebesar 2 juta, pada B 3 juta, pada X 1 juta, pada Y 340 750. Jumlah karyawan pada departemen A 180, pada departemen B adalah 210, departemen X adalah 15, departemen Y adalah 10. Jumlah mesin pada A ada 4.000, pada departemen B ada 3.000. Jam tenaga kerja langsung pada departemen A ada 5.000 dan departemen B ada 10.000. Berdasarkan alokasi di atas, maka tarif BOP dapat dihitung sebagai berikut. Dasar alokasi departemen X adalah departemen A sejumlah karyawan 180, departemen B sebesar 210, departemen Y sama dengan jumlah karyawan sebesar 10, maka hasilnya adalah 400. Selanjutnya, dasar alokasi departemen Y adalah departemen A jam mesin sebesar 4.000, B sebesar 3.000 jam mesinnya, dan jumlah jam mesin pada departemen A dan B adalah 7.000. Selanjutnya adalah PT Sibiru Indah Bandung. Penentuan tarif biaya overhead pabrik untuk tahun 2017. Keterangan sebelum alokasi BOP departemen produksi A sebesar 2 juta, produksi B sebesar 3 juta. Dari departemen X, departemen produksi A sebesar 450.000, departemen produksi B sebesar 525.000. Dari departemen Y,
Departemen Produksi A sebesar 2 juta, Departemen Produksi B sebesar 1.500.000, maka dijumlahkan hasilnya adalah 4.450.000 pada Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B sejumlah 5.025.000. Selanjutnya, pada Departemen Pembantu ini sebelum alokasi BOP yang pertama ada 1 juta, Departemen Pembantu yang kedua sebelum alokasi BOP sebesar 3.475.000. Dari Departemen X, pada Departemen Pembantu yang pertama itu dikurangkan 1 juta, Departemen Pembantu yang kedua dari Departemen X ditambah 25.000. Lalu selanjutnya dari Departemen Y ke Departemen Pembantu yang kedua dikurangkan dengan 3.500.000, maka untuk hasilnya adalah 0. Selanjutnya dasar perhitungan tarif. Pada Departemen Produksi A sebesar 4.000 pada jam mesin, dan selanjutnya Departemen Produksi B itu sebesar 4.000 pada jam tenaga kerja. Tarif BOP sama dengan jumlahnya 1.112,50. Untuk Departemen Produksi B, untuk tarif BOP-nya adalah 502,50 untuk jam tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang kedua, PT RAS mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2006 sebesar Departemen Proses 1 kegiatan setting jumlah BOP-nya 22.800.000. Untuk Departemen Proses 2 kegiatan finishing jumlah BOP-nya 12.200.000. Untuk Departemen Jasa X kegiatan listrik jumlah BOP-nya 28 juta. Untuk Departemen Jasa Y kegiatan pemeliharaan jumlah BOP 2 juta. Nah, selanjutnya rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah jasa bagian selain digunakan oleh bagian produksi Departemen Proses 1 dan 2 juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini terjadi tukar-penukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Proporsi pemakaian jasanya adalah Departemen Pemberi Jasa X proses 1 30%, proses 2 50%, untuk jasa X-nya 0, untuk jasa Y-nya 20%, untuk Departemen Pemberi Jasa Y proses 1 40%, proses 2 35%, jasa X 25%, jasa Y-nya 0. Berdasarkan data tersebut diminta 1. Menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa, 2. Menghitung BOP neto yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Nah, untuk jawabannya, menghitung BOP neto bagian jasa setelah alokasi dengan menggunakan metode aljabar, maka biaya tiap bagian jasa dinyatakan dalam persamaan-persamaan berikut. X sama dengan A1 ditambah B1, Y persamaan 1, Y sama dengan A2 ditambah B2, X adalah persamaan 2. X sama dengan 28 juta ditambah 25% Y sama dengan 2 juta ditambah 20% X. Jadi X sama dengan 28 juta ditambah 0,25, X sama dengan 28.500 ditambah 500 ditambah 0,05, X dikurangi 0,05, X sama dengan 28.500, X sama dengan 30 juta. Y sama dengan 2 juta ditambah 20% X, Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 X, Y sama dengan 2 juta ditambah 0,2 30 juta dikali 30 juta, Y sama dengan 8 juta. Nah, BOP bagian jasa listrik setelah mendapat alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta rupiah. BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta rupiah. Dengan demikian, maka jumlah BOP neto untuk masing-masing departemen jasa adalah bagian listrik X mula-mula 28 juta tambahan 2 juta pengurangan 6 juta, BOP neto 24 juta. Bagian pemeliharaan Y mula-mula 2 juta tambahan 6 juta, pengurangan 2 juta, BOP neto 6 juta. Jumlah dari mula-mulanya adalah 30 juta rupiah, BOP netonya 30 juta rupiah. Nah, untuk jawaban 2, menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi setelah alokasi. Alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah: yang pertama, jasa X Departemen Listrik, BOP Departemen Jasa X sebanyak 24 juta rupiah, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen Proses 1 30
dibagi 80 dikali 24 juta sama dengan 9 juta. Departemen proses 2 50 dibagi 80 dikali 24 juta sama dengan 15 juta untuk totalnya 24 juta. Yang kedua, jasa Y Departemen Pemeliharaan, BOP Departemen Jasa Y sebanyak 6 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 40 dibagi 75 dikali 6 juta sama dengan 3 juta 200. Departemen proses 2 35 dibagi 75 dikali 6 juta sama dengan 2 juta 800, total 6 juta. Jadi untuk selengkapnya adalah sebagai berikut: keterangan BOP langsung proses 1 22 juta 800, proses 2 12 juta 200. Alokasi BOP tidak langsung jasa X proses 1 9 juta, proses 2 15 juta, jasa Y proses 1 3 juta 200, proses 2 2 juta 800, BOP tidak langsung proses 1 12 juta 200, proses 2 17 800. Untuk totalnya proses 1 35 juta, proses 2 30 juta. Untuk total produksi per unit, proses 1 50.000, proses 2 50.000 dengan tarif proses 1 700, proses 2 600. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.